Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu karena ini semester baru ya. Maksud saya baru angkatan 2021. Belum pernah bertemu juga dengan saya. Maka perkenalkan, nama saya Ibrahim. Ya. Nggak pakai ya, Ibrahim aja, nggak pakai aja juga deh. Ibrahim, gimana susah ya? Namanya Ibrahim, nama saya Ibrahim. Dah ya. Nah, kemudian karena saya harus pakai jeda, nanti kalau Ibrahim aja berarti belakangnya ada aja. Kalau Ibrahim doang berarti belakangnya pakai doang gitu ya. Oke. Kemudian saya biasanya ngajar di prodi pendidikan matematika ya. Misalnya psikologi belajar. Kemudian sekarang saya ngampu mata kuliah ini. Itu mata kuliah apa? Mata kuliah psikologi dan konseling, ya. Mata kuliah psikologi dan konseling. Mata kuliah ini 2 SKS. Kemudian waktu perkuliahannya ini biasa, tetap hari Selasa, tidak ada perubahan. Selasa pukul 12.30 mestinya ya. Kita mulai pukul jam 1 aja ya nanti ya. Biar udah makan siang itu udah jeda ya. Oke, karena kan kita 1 jam maksimal di Zoom-nya ya, di Zoom-nya maksimal 1 jam. Lalu mata kuliah ini namanya psikologi dan konseling. Sebetulnya mata kuliah ini sejarahnya dari 2 mata kuliah. Kemudian ada dari desain, ada ulangan penyusunan kembali kurikulum baru, sehingga 2 mata kuliah itu dihemat menjadi 1 mata kuliah, digabungkan, kontennya sedikit disisir, dipadatkan, cari yang paling esensi, itu menjadi 2 SKS ya. Sebelumnya masing-masing 2 SKS. Psikologi pendidikan 2 SKS, konseling pendidikan 2 SKS. Nah, sekarang jadi psikologi dan konseling 2 SKS. Berarti kalau dari judulnya, judul mata kuliahnya itu seperti ada 2 jurusan, 2 program studi yang digabungkan. Kan ada program studi psikologi, ada program studi konseling ya, seperti itu. Nah, sekarang terhimpun dalam 1 mata kuliah. Berarti isinya apa? Isinya ada 2 bagian. Bagian psikologi pendidikan dengan konseling bidang pendidikan. Konseling pendidikan ya, artinya konseling di lingkungan pendidikan, lebih khususnya lagi konseling di lingkungan sekolah, seperti itu. Lebih khususnya lagi pada mata pelajaran, karena kan tidak bisa seorang guru mata pelajaran menjadi konselor, seperti itu ya. Dia hanya memberikan suatu konsultasi terkait dengan materi atau kesulitan dalam belajar mata pelajaran tersebut, bukan terkait dengan proses pendidikan secara menyeluruh atau secara umum di sekolah, seperti itu. Nah, jadi dua bagian, psikologi pendidikan dan konseling pendidikan. Mari kita lihat topik-topik apa saja yang yang akan kita dalami, yang akan kita kaji pada mata kuliah ini. Saya share screen ya. Baik.
Jadi ini mata kuliahnya, ya. Ini nama saya. Nama saya pendek, ya. Oke. Kemudian inilah topik perkuliahannya. Topik perkuliahannya di bagian pertama kita akan mengkaji tentang psikologi belajar mulai dari pengertian, ruang lingkup, metode, dan manfaat, ya. Kemudian berikutnya tentang perkembangan dan perubahan individu. Tentu saja perkembangan di sini yang dimaksud yang ada kaitannya secara langsung dan dekat dengan proses belajar, ya, termasuk juga perubahan individu akibat dari proses belajar. Kemudian setelah itu kita akan mengkaji tentang belajar, tentang pengertian, ciri-ciri, teori-teori belajar, jenis-jenis belajar, lalu aktivitas-aktivitas yang dikatakan itu merupakan aktivitas belajar, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Kemudian kita akan mengkaji juga ini yang salah satu, ini sebetulnya merupakan salah satu faktor, ya, tetapi faktor ini saya berpikir ini dominan dalam mengaruhi dari proses belajar maupun pencapaian dari pembelajaran, ya, yaitu motivasi belajar, mulai dari pengertian, macam-macam prinsip, fungsi, bentuk, dan upaya. Lalu juga kita akan mengkaji tentang kalau tentang belajar tentu akan dekat dengan lupa. Nah, kita akan mempelajari tentang lupa. Ya kan, apa yang dipelajari biasanya sudah berlalu itu lupa, ya, termasuk juga Anda mata kuliah di semester 1 karena sudah lulus maka biasanya dia lupa, ya. Maka kita bahas tentang lupa. Nah, lupa mulai dari proses mengapa lupa ini bisa terjadi, gitu ya. Nah, kemudian lupa disebabkan oleh apa. Lalu dikaitkan dengan retensi, karena ketika bicara lupa tentu tidak lepas dari bicara ketahanan, ya. Ketahanan sesuatu baik pengetahuan ataupun keterampilan yang telah ada pada diri kita, gitu ya. Itu retensi. Ya, berarti kalau sudah hilang berarti menunjukkan bahwa retensinya lemah, gitu ya, atau tidak tidak kuat. Kalau Anda sudah belajar, kemudian sudah lulus, kemudian dalam waktu pendek, kemudian dia hilang dari diri Anda, maka menunjukkan bahwa retensinya rendah. Nah, biasanya retensi rendah itu akibat ada hal-hal yang dia lupa. Kenapa terjadi lupa? Nanti kita bahas itu, ya. Kesulitan belajar berikutnya, mulai dari pengertian, penyebab, lalu upaya untuk mengatasinya. Nah, itu bagian satu. Bagian satu ini harapannya bisa selesai dalam 6 pertemuan, ya. 6 pertemuan. Jadi mulai dari pertemuan yang ke depan itu ini ada 6 poin kan? 1 poin, 1 poin, 1 poin selesai dalam satu pertemuan, ya. Kemudian di bagian kedua kita masuk kepada konselingnya. Kita akan mengkaji tentang pengertian dan hakikat konseling, gitu ya. Termasuk di dalamnya sebetulnya tentang perkembangan konseling. Lalu kita akan mengkaji bagaimana fungsinya, ya, untuk apa fungsinya, asas yang harus dipenuhi itu apa, tujuannya untuk apa, itu terkait dengan konseling. Nah, kemudian prinsip-prinsip yang harus dipenuhi yang dalam penyelenggaraan konseling itu apa saja, itu akan kita coba kaji. Kalau kita sudah memahami 3 hal ini, 3 poin ini, maka kita coba telaah konseling yang biasanya dilakukan di lingkungan pendidikan.
ya di lingkungan pendidikan. Nah, lalu 2 poin berikutnya ini adalah lebih pada penerapannya, bagaimana melakukan konseling secara individu, jadi yang biasanya disebut konseling individu, kemudian juga bagaimana melakukan satu konseling pada kelompok, yang biasanya disebut dengan konseling kelompok gitu ya, seperti itu. Nah, 6 poin ini harapannya juga bisa kita selesaikan, kita kaji dalam waktu 6 pertemuan. Sehingga nanti pertemuan ke-14 itu ada review dari awal sampai akhir. Begitu. Itu 2 bagian dan topik-topik di setiap bagian yang akan kita kaji pada perkuliahan semester ini pada mata kuliah psikologi dan konseling. Kemudian untuk tugas mata kuliah ini ada 2 tugas. 2 tugas ini adalah 2 tugas terstruktur yang durasi waktunya setengah semester ya, masing-masing setengah semester untuk bagian pertama dan bagian kedua. Di bagian pertama, karena Anda sudah mencoba berusaha mengkaji tentang 5 poin ini dan poin ke-6, kesulitan belajar, maka gongnya itu Anda nanti membuat suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari hasil kajian-kajian mata kuliah di pertemuan 1 dan sampai pertemuan 6, sampai pertemuan 6 ya 7 ya, pertemuan 7. Nah, tentang apa? Anda cari satu subjek, minimal satu subjek lah, satu subjek untuk ya, untuk mendeskripsikan kesulitan belajar yang dialami oleh subjek yang Anda miliki ya. Nah, mulai dari indikasi-indikasi yang nampak Anda deskripsikan seperti itu, kemudian penyebabnya, lalu cara untuk mengatasinya seperti itu ya, cara untuk mengatasinya. Jadi pengertian, penyebab, upaya untuk mengatasinya. Kemudian itu tentang kesulitan tugas di bagian pertama ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi Anda mencari subjek untuk digali tentang kesulitan belajar dia ya, penyebab lalu cara mengatasinya. Dipaparkan dalam sebuah tulisan ilmiah, itu harapannya ya, dalam suatu karya ilmiah, artikel ya, berupa artikel. Nah, nanti Anda bisa lihat tema-tema yang bicara tentang kesulitan belajar di artikel-artikel yang dimuat di jurnal. Kemudian di bagian kedua, Anda karena sudah mengenal tentang konseling di lingkungan pendidikan, kemudian pemahaman tentang bagaimana memberikan konseling pada individu, bagaimana memberikan konseling kepada kelompok, ya, maka Anda tugasnya adalah sama, mencari subjek individu dan subjek kelompok. Ya. Jadi subjek individu, kelompok itu tidak harus 10 ya. Itu 3 itu udah disebut kelompok ya, seperti itu. Jadi kalau individu jelas 1. Jadi Anda memberikan konseling kepada satu individu terkait dengan mata pelajaran yang menjadi fokus Anda ya. Kemudian juga melakukan konseling terhadap kelompok ya, kelompok. Nah, di sini konteksnya siapa yang dikonseling? Tentu yang dikonseling adalah peserta didik ya, peserta didiknya.
Tapi saya punya kelonggaran. Boleh nggak orang tuanya? Boleh ya. Anda kalau mau melakukan konseling, tapi yang kaitan dengan belajar anaknya, gitu, ya. Kaitan dengan belajar anaknya, gitu. Itu boleh, ya. Ini jadi satu tugas ini, konseling terhadap individu dan konseling terhadap kelompok. Itu dua tugas besar pada mata kuliah ini. Dan bentuknya laporannya adalah berupa suatu artikel, ya, artikel. Kemudian di dalam pertemuan-pertemuan itu nanti ada tugas-tugas yang sifatnya rutin, ya, yang sifatnya rutin, bisa per pertemuan, bisa juga hanya dalam beberapa pertemuan gitu ya. Itu diumumkan biasanya pada saat perkuliahan gitu ya. Dan basisnya biasanya saya meminta referensi untuk tugas-tugas itu biasanya dengan Anda supaya dekat dengan tulisan-tulisan yang dimuat di dalam artikel diterbitkan di suatu jurnal seperti itu. Begitu sampai poin itu ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan sampai situ? Ini memang mahasiswanya perempuan semua ya? Tidak ada laki-lakinya ya ini? Ada, Pak. Mana yang kelihatan oleh saya perempuan semua kok? Berarti kan nggak ada laki-lakinya. Nggak ada laki-lakinya. Berarti saya bisa memberikan satu tugas yang sifatnya dikenal oleh mahasiswa perempuan ya. Karena saya anggap ini perempuan semua ya. Oke? Deal ya. Ada laki-lakinya nggak ini? Ada satu, Pak. Ada satu. Oh, satu siapa? Saya. Oh, Anda gaib ya? Itu Kameranya atau nggak bisa hidup ini. oh di sana udah malam? Nggak ada lampu? Kameranya nggak bisa hidup, Pak. Oh, ada lampunya ya kameranya? Saya nggak pakai lampu ini kameranya. Oke. Ya nanti mudah-mudahan lampu kameranya bisa nyala ya. Tapi selama ini saya kameranya kayaknya nggak pakai lampu. Setahu saya kalau lensa itu nggak ada lampunya lah. Saya tanya deh nanti sama orang fisika apakah kamera itu di dalamnya ada harus nyala tidak ya? Gitu ya. Oke. Ada satu ya? Ada. Coba walaupun saya masih meragukan ya Anda laki-laki atau perempuan ya. Oke, baik. Karena kan saya belum melihat begini toh wajah Anda. Jadi saya belum bisa memastikan secara penuh. Ini juga termasuk ada yang juga gaib ya. Jadi yang gaib di sini juga OTW semua ini, orang tanpa wajah gitu ya. Nah, ini kayak Ardia, Hasna, Intan, Sehati itu ya, Nurholis, Devi, Faiz itu tidak tahu apakah sinyal saya yang jelek atau memang ini orang tanpa wajah gitu ya, seperti itu. Baik, pertemuan pertama padahal saya ingin lihat tuh wajah-wajahnya seperti apa gitu kan. Kalau udah berikutnya kan saya juga nggak mau lihat gitu ya. Oke, baik ini semuanya total ada 23 berarti ya. 23 orang ya. 25. 25, Pak. Yang satu tadi Rizka itu lagi izin lagi cari sinyal gitu katanya, Pak. Soalnya mati Gimana? wifi-nya. Itu coba loh di warung sebelah itu kayaknya ada sinyal. Itu apa ya? Dia dari Roma kayaknya dari keluaran dari Roma biskuit itu. Sinyal mereknya itu. Kok
5 ya. Berarti di sini yang hadir kan 24. Kalau 24 itu kan dengan saya 1, berarti ada 1 lagi yang tidak ada. Yang 1 Gesa, Pak, izin. Berarti 2 ya. Berarti yang tidak ada 2 dong. Kan jumlah banyaknya ada 25. Di sini ada 24 dengan saya. Berarti harusnya total ada 26. Ya kan? Berarti yang tidak hadir 2 orang. Gitu ya. Oke, ketua kelasnya siapa? Oke, tidak ada ketua kelasnya. Untuk Oke. ketua kelas saya, tetapi untuk yang pegang mata kuliah ini itu saya, Pak. Oke, baik. Nah, ini untuk perkuliahan ini ya, referensinya bagaimana? Referensinya itu ada 2. Kalau mau menggunakan buku, ada 2 judul buku besar, yaitu psikologi pendidikan dan konseling, ya, dan konseling pendidikan atau konseling sekolah di sekolah, itu ya. Jadi ada 2 karena 2 bagian yang berbeda di sana ya. Jadi psikologi pendidikan dan konseling pendidikan. Siapa penulisnya? Itu bebas ya, penulisnya banyak. Kalau yang berbahasa Indonesia juga banyak, yang berbahasa Inggris juga banyak. Saya sarankan selain buku juga Anda memiliki referensi dari bacaan-bacaan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah ya. Seperti itu untuk pengayaannya. Demikian ya. Banyak kalau Anda buka di internet aja education psikologi itu pendidikan, psikologi pendidikan atau psikologi of education itu ya, psikologi untuk pendidikan atau psikologi for education itu ada apa, konseling juga ada ya gitu. Artikel-artikel Anda bisa yang berbahasa Indonesia Anda bisa buka webnya Sinta Dikti, kemudian Anda ketik jurnal yang berjudul bimbingan dan konseling atau jurnal psikologi itu atau itu muncul banyak jurnal yang memuat artikel-artikel yang terkait dengan tema-tema yang akan kita kaji ya gitu. Demikian. Nah, lalu untuk penilaiannya bagaimana? Tadi saya sudah sampaikan ada 2 tugas besar. 2 tugas besar itulah yang menjadi poin terbesar. Karena kalau presensi saya tidak hitung dalam penilaian, tapi itu menjadi syarat perlu. Syarat perlu sebesar 75% minimal mahasiswa harus hadir ya dalam perkuliahan, maka dia bisa mendapatkan kelayakan untuk keluarnya nilai akhir semester, bukan untuk lulus ya, tapi keluarnya nilai akhir semester ya. Nah, begitu. Lalu 60%-nya dari mana? 60%-nya dari 2 tugas 50%-nya untuk tugas yang tadi ya, yang 2 tadi gitu ya. Yang 50%-nya. 10%-nya untuk keaktifan ya. Dan 20% atau 40% dibagi 2 itu masing-masing untuk UTS dan UAS-nya. Seperti itu. Jadi ada nilai UTS dan UAS. Nanti UTS-nya bisa tes tulis? Bisa. Bisa berupa observasi? Bisa. Bisa berupa wawancara? Bisa itu ya. Atau bisa nggak UAS-nya berupa project? Bisa. Nanti bisa saja berupa project UAS-nya. Gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai poin itu ada pertanyaan? Untuk pertemuan pertama ini saya berikan kelonggaran, semua saya anggap hadir. Ya, untuk pertemuan pertama ini semua dianggap hadir. Gitu. Ada pertanyaan silakan.
Salsabila? Belum ada, Pak. Oke, Juliasi? Ada pertanyaan? Isna coba saya ingin tahu berapa orang yang sudah ada di Jogja? Coba angkat tangan. Emotion berupa tangannya. Berapa banyak? Yang di Jogja. Oke, mana yang di Jogja? Yang di Jogja. Oke, mana lagi? Ayo, mana lagi? Mana lagi? Pertahankan tangannya kalau memang dia di Jogja. Mana? Raise hand-nya, coba raise hand-nya. Yang di Jogja. Oke. Anda kalau mau bertemu saya secara luring, itu boleh nanti kuliah secara luring. Tapi harus semua luringnya. Maksud saya, misalkan pertemuan 7, pertemuan ke-8, Pak, kita pengen luring. Oke, boleh luringnya. Jadi tidak ada daringnya, semua luring di pertemuan ke-8. Tapi tidak ada dua artinya gini. Kalau luring, ya semua luring. Maksudnya semua orang ikut luring. Tidak ada yang daringnya. Pak, saya pertemuan ketiga, bagaimana kami kalau pertemuan ketiga dan pertemuan ke-8 luring? Boleh, silakan. Jadi tidak ada daringnya di pertemuan 3 dan pertemuan 8. Gitu. Kalau mau daring semua. Jadi tidak campuran. Tidak campuran luring dan daring. Ya. Oke. Gitu, ada yang mau diperdalam lagi? Kalau tidak ada, penjelasannya saya cukupkan dulu. Nanti silahkan Anda cari referensinya tentang apa tadi, nanti saya share juga di grup ya. Tentang topik pertama, yaitu tentang psikologi belajar. Ya, tentang psikologi belajar, mulai dari pengertian, ruang lingkup, metode, dan manfaatnya. Ya. Oke. Itu ya. Oke, kalau udah tidak ada, saya akan cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak.